kelihatan tuh kakinya gitu. bengkak, terus kemudian tangannya juga bengkak, bahkan sampai wajah pun bisa sampai bengkak juga kalau memang sudah terlalu banyak cairan yang menumpuk seperti itu. Terus kemudian juga kalau misalnya gejala lain bisa seperti mudah lelah ya, karena kan biasanya pasien gagal ginjal itu dia mengalami yang namanya anemia, karena di ginjal kan itu ada yang namanya kita tahu itu hormon eritropoietin, itu dia berfungsi untuk menghasilkan atau membantu proses pembentukan sel darah merah, sehingga otomatis kan terjadi anemia. Nah itu biasanya kondisinya adalah mudah lelah, letih, lemah, lesu seperti itu. Terus kemudian juga bisa mual muntah hebat ya, karena menumpuk racun sih ya kan di dalam tubuh kita, mual muntah hebat. Terus kemudian bisa gatal dan kulit kering. Nah itu seperti itu. Bahkan bisa sampai penurunan kesadaran. Jadi pasiennya itu datang nggak sadar. Atau misalnya bisa juga sampai kejang-kejang. Itu juga termasuk salah satu gejala. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan kami di Obseria, obrolan seru dan ceria. Ya. Sobat ceria, kali ini kami akan banyak ngobrol nih sama Dokter Tantra ya. Dokter Tantra ini dokter umum di RSUD Aji Barang, dan pada Obseria episode kali ini kita akan bahas soal apa, Dok? Soal tentang gagal ginjal. Gagal ginjal, ya betul. Ini kan kita sering ya, Dok ya, sekarang ini lihat berseliweran tuh di medsos tuh anak kecil udah sakit gagal ginjal. Orang para pemuda ya, anak-anak muda ya sudah banyak yang terdiagnosa sakit ginjal. Nah, di Obseria kali ini mungkin Dokter Tantra bisa sharing-sharing nih, Dok, tentang seluk-beluk gagal ginjal supaya sobat ceria semua tuh bisa mungkin waspada ya, Dok ya, atau bisa mengambil langkah pencegahan ya, Dok ya, untuk agar tidak sampai pada kondisi gagal ginjal. Ya, Dok, mungkin Dokter Afra perkenalkan diri dulu. Saya lupa tadi mempersilahkan untuk memperkenalkan diri kepada sobat ceria semua. Ya. Baik, selamat pagi semua sobat ceria. Bertemu dengan saya Dokter Tantra. Saya dokter umum yang bekerja di RSUD Aji Barang, dan sekarang saya juga bertugas di unit dialisis RSUD Aji Barang ya. Ini unit dialisis ini adalah unit khusus yang dirancang ya di rumah sakit atau di klinik. Nah, ini untuk menangani dan membantu pasien-pasien gagal ginjal dalam proses dialisis atau proses cuci darahnya. Cuci darah. Oke, ya. Langsung aja nih, Dok, tentang gagal ginjal ya, Dok ya. Biasanya itu dari mulai pengertian dulu mungkin ya, Dok ya. Kondisi seperti apa sih yang dialami pasien dengan gagal ginjal itu? Ginjalnya kenapa gitu, Dok? Sebagai gambaran yang mudah aja buat para sobat ceria. Jadi kalau yang kita tahu kan kita punya ginjal ya. Jadi dia tuh fungsinya adalah untuk menyaring ya, menyaring istilahnya racun atau sisa-sisa metabolisme dalam tubuh kita dan juga cairan ya. Nah, ini semua yang tidak diperlukan, zat-zat itu dibuang oleh tubuh kita melalui organ ginjal. Nah, kalau misalnya kita kena gagal ginjal, nah itu berarti kan ginjal kita tidak bisa melakukan pekerjaan tersebut. Jadi kehilangan kemampuan untuk melakukan tadi proses penyaringan ya dari sisa racun, metabolisme, dan juga cairan yang berlebih dalam tubuh kita seperti itu. Gitu, Dok. Jadi pada kondisi pasien gagal ginjal itu bisa dibilang kayak masih ada sisa produksi metabolisme yang ikut yang terbuang ya, Dok, betul. Jadi ginjal itu kan nggak bisa buang semuanya ya. Jadinya racun, terus kemudian sisa metabolisme dan juga zat-zat yang sebenarnya tidak diperlukan dalam tubuh kita, juga kelebihan cairan itu jadinya kan menumpuk di dalam tubuh kita. Nah, itu yang berbahaya karena bisa menyerang organ-organ lain dan juga bisa berakibat fatal seperti itu. Gejalanya apa nih, Dok?
Ya, kalau misalnya kita bicara tentang gejala gagal ginjal ya, gagal ginjal itu gejalanya ada beberapa. Misalnya dia itu sesak ya, sesak nafas. Karena apa? Karena cairannya itu kan banyak ya di dalam tubuhnya, itu istilahnya overload. Jadi tidak bisa dibuang oleh si ginjalnya itu, jadinya kelebihan cairan. Nah, itu biasanya bikin sesak ya. Terus kemudian kedua, sama juga karena kelebihan cairan juga, jadi numpuk di tubuh kita, nah bikin badan kita bengkak. Biasanya yang kelihatan tuh kakinya bengkak, terus kemudian tangannya juga bengkak, bahkan sampai wajah pun bisa sampai bengkak juga kalau memang sudah terlalu banyak cairan yang menumpuk seperti itu. Terus kemudian juga kalau misalnya gejala lain bisa seperti mudah lelah ya, karena kan biasanya pasien gagal ginjal itu dia mengalami yang namanya anemia, karena di ginjal kan itu ada yang namanya, kita tahu itu hormon eritropoietin, itu dia berfungsi untuk menghasilkan atau membantu proses pembentukan sel darah merah, sehingga otomatis kan terjadi anemia. Nah, itu biasanya kondisinya adalah mudah lelah, letih, lemah, lesu seperti itu. Terus kemudian juga bisa mual muntah hebat ya, karena menumpuk racun sih ya kan di dalam tubuh kita, mual muntah hebat. Terus kemudian bisa gatal dan kulit kering. Nah, itu seperti itu. Bahkan bisa sampai penurunan kesadaran. Jadi pasiennya itu datang nggak sadar. Atau misalnya bisa juga sampai kejang-kejang. Itu juga termasuk salah satu gejala dari gagal ginjal. Ginjal ya, jadi luas sebenarnya, banyak nggih. Jadi ada gejalanya, ada merasa lemas ya, terus mual muntah hebat, kemudian bengkak di tubuh kita, di kaki seringnya ya dok ya. Terus sesak nafas begitu ya dok. Betul. Nah itu tuh biasanya kalau pasien datang nih dok, apa namanya, yang sering ditemukan gejala yang mana nih dok? Di antara gejala yang banyak ini, apakah sendiri-sendiri tiap orang ataukah sama gitu ya? Kalau gejala tuh sebenarnya bervariasi ya, tiap orang tuh beda-beda ya. Ada yang datangnya dengan kondisi sesak napas berat ya, ada yang datangnya dengan kondisi mual muntah hebat, terus kemudian ada yang kakinya bengkak-bengkak ya, atau produksi urinnya berkurang, dia sulit pipis ya. Nah itu juga banyak seperti itu. Tapi kalau yang paling sering kita temui di IGD itu biasanya pasien sudah dalam kondisi yang berat ya. Berat itu seperti apa? Ya itu tadi sesak napas, kemudian penurunan kesadaran, atau bahkan malah kejang itu. Gitu dong. Karena mereka istilahnya nggak aware ya, belum paham bahwa oh ini ternyata saya kena gagal ginjal. Jadi pada saat periksa itu sudah sampai ke tahap atau stadium yang sudah lanjut. Bahkan mungkin ada yang sampai sudah gagal ginjalnya sudah terminal, stadium akhir seperti itu. Terus ini faktor resikonya apa dok? Kalau faktor resikonya itu dari gagal ginjal itu sendiri ya, itu sebenarnya ada banyak. Pertama kan dari faktor genetik itu pasti ada. Cuma proporsi dari faktor genetik ini hanya sebagian kecil, sekitar 10-15%. Selebihnya adalah faktor dari gaya hidup, seperti ya misalnya minum minuman beralkohol atau misalnya merokok. Terus kemudian konsumsi tinggi garam ya, makanan-makanannya tinggi garam. Terus kemudian yang instan seperti itu juga memperberat kerja ginjal, menjadi faktor resiko. Terus kemudian kurang minum air putih juga penting. Itu sangat penting karena ginjal kita itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya kita kurang cairan misalnya ya, nah itu bisa memperberat kerja ginjal, bahkan bisa menjadi faktor resiko juga kan jadinya. Kalau kita kurang minum air putih gitu ya. Makanya itu kan suka dibilang air putih itu penting ya, memang penting gitu. Minimal 8 gelas sehari atau misalnya 2 liter sehari ya, bisa dihitung sendiri, terserah. Nah itu memang sangat perlu gitu untuk tubuh kita. Oke dok, jadi lebih ke gaya hidup ya dok ya? Iya betul. Bagaimana kita membiasakan untuk minum air putih ya, kemudian makanan yang kita makan kayak gitu ya dok ya? Oke dok. Menurut dokter Tantra itu kapan sih kita harus mulai curiga ya? Oh jangan-jangan ini kok seperti gejala sakit ginjal, itu gimana dok? Ya itu. Ada tips nggak gitu supaya nggak jatuh ke kondisi yang itu? Ya itu tadi saya bilang, kita harus bisa sebenarnya melakukan langkah-langkah pencegahan ya. Tadi yang sudah saya sebutkan bahwa langkah pencegahannya itu minum air putih cukup, terus kemudian makan makanan yang sehat, terus kemudian juga hindari merokok dan minum alkohol, selalu menjaga rutin check up ya, istilah tekanan darah ya, tekanan darah sama gula darah, karena penyebab terbesar dari gagal ginjal itu adalah
penyakit gula atau penyakit diabetes mellitus dan juga penyakit tekanan darah tinggi atau yang kita sebut hipertensi. Jadi itu dua faktor itu sebenarnya paling besar dan itu bisa kita cegah dengan cara kita sering kontrol atau check up lah istilahnya. Apalagi yang punya faktor resiko ya itu biasanya kita bisa kontrolnya lebih sering ya untuk check up tekanan darah, check up gula darahnya normal atau tidak, dan itu harus dijaga supaya tidak terjadi gagal ginjal. Seperti gitu itu. dok. Oke sobat ceria semua, berarti ini ada info ya nih ya dok ya. Baik. Iya, Ya betul. berarti yang sudah punya riwayat tekanan darah tinggi, kadar gula darah tinggi, Iya. harus rajin Kontrol, memeriksakan ya. diri atau kontrol ke vaskes ya. Oke. Oh jadi kalau misal tekanan darah tinggi tidak terkontrol dengan baik itu juga beresiko ya dok ya? Oh iya, Kondisi sangat gagal betul. ginjal ya? Itu beresiko sekali karena kan kalau tekanan darah tinggi itu dia otomatis kan aliran darah ke organ ginjalnya itu akan berkurang. Nah, itu akan begitu. menyebabkan kerusakan sendiri pada organ ginjal. Jadi harus kita jaga tekanan darah itu. Oke. Gitu. Ada nggak dok yang mau disampaikan kepada sobat ceria lagi tentang penyakit ginjal Yang ini? Iya. Mungkin ini terakhir yang mau saya sampaikan ya untuk semua sobat ceria bahwa sebenarnya gagal ginjal itu bisa dicegah ya dan juga bisa kita atasi kalau kita itu tahu sejak dini, kita ketahui sejak dini. Nah, itu yang pertama. Terus yang kemudian yang kedua adalah sebenarnya gaya hidup sehat itu sangat penting karena tadi saya bilang proporsi paling besar adalah dari gaya hidup sehat kita sebagai yang menjadi faktor resiko terjadinya gagal ginjal. Dan yang ketiga adalah tetap rutin kontrol, check up berkala dan waspadai bila terjadi ada gejala dari gagal ginjal tersebut. Oke, ya. Gimana sobat ceria semua? Sudah jelas banget kan ya tentang bagaimana cara kita untuk mencegah penyakit ginjal, mengenali gejala-gejalanya dan yang paling penting nih bagi yang masih sehat ya, ayo kita berpola hidup yang sehat ya dok ya. Ya, Banyak betul. olahraga, minum air putih, nutrisi seimbang seperti itu dan jangan stres ya dok ya. Ya, itu juga paling penting. Oke. Karena kalau ginjal sehat, tubuh sehat, jiwa pasti bahagia. Oke, ya. Oke sobat ceria semua, demikian obrolan kita tentang penyakit gagal ginjal bersama Dr. Tantra Dewi dari RSUD Aji Barang. Ya, ketemu lagi dengan kami di Obseria episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Yang penting isinya itu tadi apa Mbak? Apa sih? Tentang gagal ginjal. Gagal ginjal. Pokoknya benang merahnya itu yang menyebabkan. Oke. Aku saya suka tiba-tiba blank gitu. Jangan ya, Ada editor ya.